Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaan yang mungkin kita sering dengar seperti ini, yaitu mengapa masih ada orang Kristen yang sering berbuat dosa setelah pengakuan dosa mereka dan juga pertobatan mereka. Mereka mengaku bahwa saya adalah orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Namun faktanya kita melihat bahwa hidupnya, pikirannya, ucapannya, dan tindakannya tidak sesuai atau tidak sama dengan firman Tuhan. Hal ini tentunya tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, segala tulisan di Alkitab diilhamkan Allah. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Untuk itu, bagaimana agar kita sebagai orang Kristen, kita bisa hidup saleh dan berada di dalam kemenangan dan berada di dalam anugerah Tuhan setiap hari. Sabda Sadik hari ini memilih firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu judul Sabda Sadik hari ini adalah Didikan Tuhan Mencegah Kita Berbuat Dosa. Saudara-saudara, dosa adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah dan tentunya melanggar hubungan manusia dengan Tuhan. Dan sesuai Alkitab, kita melihat bahwa dosa pertama kali terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan sejak saat itu dosa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keadaan atau kondisi manusia. Di dalam ajaran Kristen kita memahami bahwa dosa bukan hanya perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia, tetapi juga keadaan bawaan semesta manusia yang penuh dengan dosa. Inilah mengapa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di salib. Ada beberapa jenis dosa, yaitu yang disebut dengan dosa asal, itu dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Dan juga ada dosa pribadi, yaitu dosa yang dilakukan oleh individu. Ya, mereka di dalam pemikirannya, mereka dengan sengaja, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada juga dosa kesengajaan, ya, dosa yang dilakukan dengan sengaja dan dengan disadari, sebagaimana dalam Ibrani 10 ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ada juga yang disebut dengan jenis dosa pengabaian, yaitu dosa yang terjadi karena mengabaikan kewajiban moral, sebagaimana di dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus harus mengerjakan keselamatannya selama berada di bumi ini. Dan Alkitab menyatakan juga bahwa orang benar hidup oleh karena iman. Iman akan bertumbuh dalam penganiayaan. Iman akan bertumbuh di dalam pencobaan oleh iblis. Iman akan tumbuh juga oleh ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Dan dalam pembacaan firman Tuhan sebagaimana terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 34-35, di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dengan jelas firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa jika seseorang tidak dapat membebaskan diri dari perbudakan, dari belenggu dosa, dan dia terus-menerus berbuat dosa, dia adalah hamba dosa dan tidak akan pernah memasuki kerajaan surga. Saudara-saudara, kita harus paham bahwa dosa ini akan mengakibatkan hal-hal yang buruk bagi setiap orang percaya. Saya mencatat di sini bahwa ada beberapa akibat daripada dosa ini. Yaitu pertama, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan juga dosa akan memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan, di mana manusia kehilangan keselamatan
dan damai batin serta hidup dalam ketidakharmonisan dengan Tuhan. Dosa juga menciptakan konflik dan pemisahan dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Ada rasa iri, cemburu, keserakahan, sehingga itu menyebabkan perselisihan sesama manusia. Dosa juga berdampak pada kondisi fisik dan mental manusia. Ada, ya tidak semua, tapi ada banyak penyakit juga dan penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan dosa. Ya, seperti kecanduan, ya, kekerasan, dan juga depresi. Dosa juga menjauhkan manusia dari kemuliaan dan rencana Tuhan. Dan juga dosa menghalangi manusia untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Dan juga dosa menghasilkan suatu pola perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan etika yang diyakini di dalam Alkitab, di mana manusia akan cenderung mengambil jalan pintas dan melakukan perbuatan amoral demi memuaskan keinginan daging atau keinginan duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengasihi semua orang. Dan Allah berkehendak agar semua orang, ciptaannya, semua bangsa itu menjadi murid Kristus. Dan semua manusia ciptaan ini terkoneksi atau terhubung kembali dengan Allah, baik di bumi dan juga di sorga kekal. Saudara-saudara, dengan tadi disampaikan atau kita memahami akan 7 akibat dosa ini, maka saya dapat sampaikan pada kita bahwa dengan Alkitab, ya, dengan kitab suci orang Kristen, Tuhan itu mendidik dan mengajar kita agar kita tidak berbuat dosa atau tidak hidup di dalam dosa, dan juga agar kita menjadi orang yang benar, orang yang saleh. Dan sesuai teks kita pada pagi ini atau hari ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan dikatakan situ sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sebagai apa? Sebagai doktrin. Firman Tuhan akan menjaga kita dari kesalahan sehingga kita hidupnya benar. Firman Tuhan juga bermanfaat sebagai teguran. Itu akan menjaga kita dari dosa sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan hati Tuhan disenangkan. Firman Tuhan juga bermanfaat sebagai suatu koreksi, menjaga kita dari kegagalan sehingga ada perbaikan atas kesalahan kita, ada perbaikan atas dosa sehingga hidup kita dapat berhasil dan juga hidup kita dapat beruntung. Firman Tuhan juga sangat bermanfaat bagi pelatihan di dalam kebenaran, di mana ini akan menjauhkan kita daripada kebodohan sehingga kita boleh menjadi orang yang saleh, orang yang cerdas, dan orang yang berhikmat. Dan dengan firman Tuhan ini, maka kiranya kita boleh memiliki suatu gaya hidup, ya, gaya hidup untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memahami dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, jadi didikan Tuhan dengan firman-Nya itu akan mencegah kita dari berbuat dosa, sehingga kita boleh menikmati kelimpahan anugerah dan berkat-berkat-Nya. Sebagaimana di dalam Mazmur 1 ayat 1-3, di situ mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, atau kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, saya mengutip dari seorang pahlawan iman, seorang penulis yang luar biasa, Mr. atau Pendeta Warren Wiersbe, di mana dia mengatakan, semakin baik kita mengenal firman Tuhan, maka semakin baik kita mampu hidup dan bekerja untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini adalah menjadi pendorong, pembentuk dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami boleh bertumbuh dewasa dalam kerohanian kami untuk menjadi semakin seperti Kristus. Kami tahu banyak godaan yang ada di sekitar kami, banyak tantangan ada, tapi jika kami senantiasa terhubung, memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau ya Tuhan, memiliki hubungan yang intim, maka kami pasti akan memahami akan firman Tuhan, akan memahami akan kehendak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami sungguh hidup yang berkenan kepadamu, hidup di jalan yang benar,
hidup melakukan kebenaran. Dan dengan itu Tuhan, maka kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu senantiasa ada atas umat-Mu yang setia dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu hamba sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Haleluya.